Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kali ini kita akan bahas materi Kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara bagian pertama, yaitu Kerajaan Kutai, Tarumanegara, dan Sriwijaya. Video kali ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, Kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Jadi kalau kalian belum lihat video tersebut, silahkan klik card yang ada di sini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kerajaan pertama yang akan kita bahas yaitu Kerajaan Kutai Martadipura. Jadi perlu diketahui Kerajaan Kutai itu terbagi menjadi dua, yaitu Martadipura yang beragama Hindu, lalu Kertanegara yang beragama Islam. Lokasi letak dari Kerajaan Kutai Martadipura ini adalah sekitar aliran Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Bisa dilihat peta yang berwarna merah adalah lokasi dari Kerajaan Kutai Martadipura maupun Kerajaan Kutai Kertanegara. Corak dari kerajaan ini adalah agraris dan maritim, namun mereka lebih banyak memanfaatkan aliran Sungai Mahakam sebagai saluran perdagangan. Pendiri dari kerajaan ini adalah Kudunga, diperkirakan sudah ada sejak abad ke-4 Masehi, namun bukti tertua ditemukan berangka tahun 400-an Masehi atau abad ke-5 Masehi, yaitu Prasasti Yupa. Raja terkenalnya bernama Mulawarman. Informasi penting tentang kerajaan ini, Kudunga diperkirakan hanyalah kepala suku pada saat Hindu masuk ke Kutai. Kudunga diangkat menjadi raja oleh para Brahmana yang diperkirakan datang dari India. Selanjutnya, Kudunga memiliki anak yang bernama Aswawarman yang nantinya menjadi raja menggantikan Kudunga. Dan Aswawarman digantikan oleh anaknya yang bernama Mulawarman dan menjadi raja terkenal. Kenapa? Karena dalam Prasasti Yupa, nama Mulawarman disebutkan pernah melakukan upacara Fratyastoma memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana setelah dirinya dilantik menjadi raja. Kerajaan ini runtuh karena perang melawan Kutai Kartanegara yang awalnya sebenarnya beragama Hindu, namun nanti sekitar abad ke-18 berubah menjadi kerajaan Islam atau Kesultanan Islam. Apa saja peninggalan dari kerajaan Kutai ini? Yang pertama Prasasti Yupa, lalu Kalung Ciwa, Kalung Uncal, dan Lembuswana. Jadi ini dia Prasasti Yupa, ditemukan jumlahnya sekitar 7 buah, di mana dalam prasasti tersebut memuat informasi tentang asal-usul dan silsilah keluarga kerajaan Kutai Martadipura. Prasasti tersebut ditulis menggunakan huruf Pallava dan bahasa Sangsakerta. Lalu Kalung Ciwa. Kalung Ciwa ini terbuat dari emas dan memiliki simbol Dewa Siwa, di mana orang yang mengenakan kalung ini dianggap sebagai orang yang menjadi pemimpin. Berarti bisa disimpulkan bahwa kalung ini adalah simbol kepemimpinan. Selain itu, kalung ini membuktikan juga bahwa Kutai Martadipura beragama Hindu. Setelah itu Kalung Uncal. Mirip seperti Kalung Ciwa, kalung ini memiliki fungsi sebagai simbol kekuasaan, di mana Kalung Uncal ini digunakan dalam setiap upacara pelantikan raja di Kutai Martadipura. Setelah itu ada Lembuswana. Lembuswana ini adalah sapi yang memiliki kepala singa dan bersayap. Simbol ini digunakan oleh kerajaan Kutai Martadipura dan juga digunakan nantinya oleh kerajaan Kutai Kartanegara. Setelah itu kita bahas Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini dianggap sebagai kerajaan pertama di Pulau Jawa. Posisi atau letak dari kerajaan ini adalah Jawa bagian barat. Bisa dilihat peta, di mana warna coklat ini menggambarkan wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini mayoritas masyarakatnya menganut agama Hindu, dan corak kerajaannya agraris, sebenarnya juga maritim, namun mereka lebih terkenal dengan perdagangan sungai. Pendiri dari kerajaan ini bernama Raja Diguru Jaya Singawarman. Kerajaan Tarumanegara didirikan pada tahun 358 Masehi atau sekitar abad ke-4 Masehi. Raja terkenalnya bernama Purnawarman. Berikutnya informasi penting tentang Kerajaan Tarumanegara. Nama Tarumanegara diambil dari kata tarum yang berarti nila. Nila di sini adalah tumbuhan nila. Namun ada yang menyamakan kata tarum dengan nama Sungai Citarum karena sungai tersebut mengalir di daerah Jawa bagian barat sesuai dengan wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Lalu raja terkenalnya yang bernama Purnawarman bergelar Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswara Dikwijaya Bima Prakarma Surya Maha Pursuha Jagatpati. Lalu terdapat berita dari Fahyen, seorang musafir dari Cina, pada tahun 414 Masehi pernah datang ke Tarumanegara, menyebut Tarumanegara sebagai Tolomo. Dia memberi informasi bahwa ada 3 agama besar yang terdapat di Kerajaan Tarumanegara. Namun mayoritas masyarakat Tarumanegara itu beragama Hindu. Selain itu, agama yang terdapat di Tarumanegara adalah Buddha dan animisme. Lalu, kerajaan ini memiliki peninggalan berupa prasasti Ciareton yang berisi telapak kaki Purnawarman.
Prasasti Kebun Kopi berisi telapak kaki gajah. Prasasti Tugu berisi tentang penggalian aliran Sungai Gumati dan Candrabaga untuk mengatasi banjir dan juga untuk menjadi saluran irigasi bagi pertanian masyarakat. Kerajaan ini runtuh karena diserang Kerajaan Majapahit dan juga tidak ada penerusan kekuasaan oleh raja selanjutnya, di mana raja terakhir dari Kerajaan Tarumanegara menyerahkan kekuasaan kepada saudaranya yang berasal dari Kerajaan Sunda. Dan Kerajaan Sunda berkembang dibandingkan Kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya kita bahas peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Berupa prasasti ada Prasasti Cirebon, Kebun Kopi, Tugu, Jambu, Muara Cianten, Prasasti Lebak, Pasir Awi, dan ada Arca Gajah di wilayah Ciampea, Jawa Barat. Ini dia Prasasti Cirebon dan Prasasti Kebun Kopi. Prasasti Cirebon berisi tentang telapak kaki Raja Purnawarman dan prasasti ini menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Sangsakerta. Sementara Prasasti Kebun Kopi cuma memuat informasi tentang telapak kaki gajah yang diperkirakan adalah telapak kaki gajah Airwata yang merupakan kendaraan dari Dewa Wisnu. Selanjutnya Prasasti Tugu dan Prasasti Jambu. Dalam Prasasti Tugu terdapat aksara Pallawa dan bahasa Sangsakerta, memiliki informasi tentang penggalian aliran Sungai Gumati dan Candrabaga sepanjang 12 km oleh Raja Purnawarman. Dalam Prasasti Jambu terdapat informasi yang menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sangsakerta, di mana isinya merupakan pujian terhadap pemerintahan Raja Purnawarman. Selanjutnya Prasasti Muara Cianten dan Prasasti Lebak. Prasasti Muara Cianten ini hanya memiliki informasi berupa goresan sulur atau akar umbi. Sementara dalam Prasasti Lebak yang sering disebut Prasasti Cidanghiang terdapat informasi yang menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sangsakerta tentang keberanian Raja Purnawarman. Setelah itu Prasasti Pasir Awi. Prasasti ini hanya berisi gambar ranting dan pepohonan. Namun di dalam prasasti ini juga ditemukan simbol telapak kaki, tapi tidak diketahui informasi tentang simbol telapak kaki tersebut. Selain itu juga ada peninggalan berupa arca gajah di daerah Ciampea tadi, namun arca gajah tersebut diperkirakan kondisinya sudah tidak utuh sekali, jadi tidak bisa diambil informasi apapun. Selanjutnya kita bahas Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini lokasinya berada di sekitar Sungai Musi, Sumatera bagian selatan. Agamanya Buddha dan bercorak maritim. Didirikan oleh Dapuntahyang pada tahun 650 Masehi atau sekitar abad ke-7 Masehi. Namun raja terkenalnya bernama Balaputra Dewa. Informasi penting tentang kerajaan ini, lokasi awalnya berada di daerah Muara Takus, Riau, namun dipindahkan ke daerah Sumatera bagian selatan karena Kerajaan Sriwijaya lebih berfokus pada kekuatan maritim, sehingga nanti terkenal sebagai kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Lalu menguasai perairan Selat Sunda hingga Selat Malaka, karena tadi dia berfokus pada pengembangan maritim, oleh karena itu dia berhasil menguasai wilayah dari Selat Sunda hingga Selat Malaka. Bahkan dalam beberapa peninggalan ditemukan juga bukti bahwa Kerajaan Sriwijaya pernah menguasai India bagian selatan. Terdapat informasi dari Itsing, seorang pendeta dari Cina, yang mengatakan bahwa Sriwijaya atau Sriwitaya atau Sribusa merupakan tempat belajar agama Buddha. Jadi Sriwijaya menjadi pusat belajar agama Buddha ketika itu. Kerajaan ini runtuh ketika diserang oleh Kerajaan Chola dari India dan Kerajaan Majapahit dari Pulau Jawa. Apa saja peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya? Ada prasasti, arca, dan bangunan. Prasasti yang pertama Talang Tuo, lalu Kedukan Bukit, Karangbrahi, Kota Kapur, Ligor, Telaga Batu, Nalanda, lalu Candi Muara Takus, lalu Arca Buddha Sikuntang, dan Wihara Nagipatana. Jadi ini prasasti Talang Tuo dan prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Talang Tuo ini ditulis menggunakan huruf Pallawa namun memiliki bahasa Melayu. Di dalam prasasti ini dimuat informasi tentang tentang Sriwijaya menjadi pusat pengajaran agama Buddha ketika itu. Lalu ini prasasti Kedukan Bukit, di mana prasasti ini memiliki aksara Pallawa dan berbahasa Melayu. Di dalam prasasti ini termuat informasi tentang Dapuntahyang yang melakukan perjalanan bersama 2000 orang prajurit menaklukkan daerah sekitar Sriwijaya. Lalu prasasti berikutnya yaitu prasasti Karangbrahi dan prasasti Kota Kapur. Prasasti Karangbrahi ini berisi tentang kutukan bagi siapa saja yang menentang Raja Sriwijaya. Prasasti ini keduanya menggunakan huruf Pallawa dan berbahasa Melayu. Prasasti Kota Kapur ditemukan di daerah Pulau Bangka, memiliki informasi tentang kutukan juga bagi mereka yang melanggar titah raja.
Lalu prasasti berikutnya yaitu prasasti Ligor dan prasasti Telaga Batu. Prasasti Ligor ini unik karena ditemukan di Thailand. Prasasti ini menggunakan aksara Kawi. Prasasti ini terbagi menjadi dua, di mana isinya menceritakan tentang wilayah tersebut menjadi kekuasaan Sriwijaya, dan Sriwijaya berhasil membuat sebuah tempat yang bernama Sailendra Vamsa, di mana nanti dijuluki sebagai Sesa Varima Vidatana, yang berarti pembunuh musuh yang sombong sampai tidak tersisa. Ini membuktikan bahwa Sriwijaya berhasil menaklukkan daerah Thailand sekarang. Lalu prasasti Telaga Batu, di mana prasasti ini memiliki aksara Palawa berisi tentang informasi kutukan bagi siapa saja yang berbuat jahat. Prasasti berikutnya yaitu prasasti Nalanda, di mana prasasti ini ditemukan di India. Ini membuktikan bahwa Sriwijaya pernah menguasai India, jauh dari pusat kekuasaan Sriwijaya yang berada di Sumatera bagian selatan. Di dalam prasasti ini dimuat informasi tentang asal-usul Balaputra Dewa yang merupakan keturunan dari Wangsa Sailendra. Wangsa Sailendra merupakan penguasa kerajaan Mataram kuno yang beragama Buddha. Setelah itu ada Candi Muara Takus. Jadi ini dia Candi Muara Takus yang ditemukan di daerah Jambi. Lalu ini Arca Buddha Siguntang, Bukit Siguntang, diperkirakan sebagai Arca Buddha tertua di daerah Siguntang. Dan ini Wihara Nagipatinam. Wihara Nagipatinam ini berada di India. Jadi ini juga membuktikan bahwa wilayah kekuasaan Sriwijaya sampai ke India sana. Di mana Wihara Nagipatinam ini sekarang mungkin tidak bisa kita lihat lagi karena ini cuma ilustrasi saja ya. Wihara ini digunakan sebagai pusat belajar agama Buddha bagi orang-orang yang berada di India dan sekitarnya. Karena mereka bisa disebut ya jauh kalau harus datang ke daerah Sumatera, ke Sumatera bagian selatan. Dan itu dia teman-teman materi kali ini. Jangan lupa diklik subscribe, share juga ke teman-teman lainnya yang belajar materi ini. Kalau kalian pengen slide-nya silahkan tinggalkan email di kolom komentar. Dan tunggu materi berikutnya Kerajaan Hindu Buddha bagian 2.